Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah bimbingan konseling. Kali ini kami akan menjelaskan tentang teknik konseling dalam studi kasus behavioral. Enjoy our video. Halo, nama saya Hilwatunisa. Hai, nama aku Misbah Febriansyah. Halo, aku Nurul Cihani Gumilang. Ada 8 aspek yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, konsep dasar konseling behavioral. Yang kedua, asumsi tingkah laku bermasalah. Yang ketiga, tujuan konseling behavioral. Yang keempat, proses konseling behavioral. Yang kelima, prinsip kerja teknik konseling behavioral. Yang keenam, teknik-teknik konseling behavioral. Ketujuh, contoh kasus konseling behavioral. Dan yang kedelapan, langkah-langkah konseling behavioral. 1. Konsep dasar. Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar, melainkan merupakan hasil belajar, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku. Karakteristik konseling behavioral adalah A. Berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. B. Memerlukan kecermatan dan perumusan tujuan konseling. C. Mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah klien. Dan D. Penilaian yang objektif terhadap tujuan konseling. 2. Asumsi tingkah laku bermasalah. Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. Manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan yang tepat. Seluruh tingkah laku manusia didapat dengan cara belajar dan juga tingkah laku tersebut dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. 3. Tujuan konseling behavioral. Tujuan konseling ini menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif atau masalah untuk digantikan dengan tingkah laku baru, yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan klien. Tujuan yang sifatnya umum harus dijabarkan ke dalam perilaku yang spesifik. A. Diinginkan oleh klien. B. Konselor mampu dan bersedia membantu mencapai tujuan tersebut. C. Klien dapat mencapai tujuan tersebut. D. Dirumuskan secara spesifik, konselor dan klien bersama-sama atau bekerja sama menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan khusus konseling. Proses konseling. Proses konseling adalah proses belajar. Konselor membantu terjadinya proses belajar tersebut. Konselor aktif. Yang ke-1, merumuskan masalah yang dialami klien dan menetapkan apakah konselor dapat membantu pemecahannya atau tidak. Kedua, konselor memegang sebagian besar tanggung jawab atas kegiatan konseling, khususnya tentang teknik-teknik yang digunakan dalam konseling. Yang ketiga, konselor mengontrol proses konseling dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Kelima adalah prinsip kerja teknik konseling behavior. A. Memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan. B. Mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. C. Memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. D. Mengondisikan pengubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model, seperti film, tape recorder, atau contoh nyata langsung.
Yang E. Merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontrak. Yaitu teknik counseling behavior. Latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor, yaitu desensitisasi sistematis. Teknik relaksasi yang digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif biasanya merupakan kecemasan, dan ia menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Yang kedua, pengondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Dan yang terakhir yaitu pembentukan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Sebagai contoh kasus konseling behavioral, kami mengambil sampel narkotika. Dalam studi kasus ini, kebanyakan pelajar dan anak-anak di bawah umur menyalahgunakan narkotika dengan diawali dengan mengenal rokok. Konsumsi rokok ini diperkenalkan oleh orang-orang sekitarnya. Rokok mengandung zat nikotin yang menyebabkan kecanduan. Dengan kecanduan ini, rokok membawa mereka akan mencoba untuk merasakan zat-zat yang kadarnya lebih tinggi dari nikotin. Kemudian, penyalahgunaan narkoba ini sangat merusak pemakai dan juga lingkungannya. Penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan tindakan kriminal dan tindakan menyakiti diri sendiri. Masalah dari kecanduan narkoba di kalangan remaja dan pelajar ini dikatakan sangat sulit diatasi karena pihak yang bersangkutan ini melibatkan banyak faktor termasuk lingkungan dan remaja itu sendiri. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh konselor dalam melakukan konseling. Sebelumnya, ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh konselor. Persiapan tersebut mencakup asesmen melalui teknik wawancara terhadap klien untuk mencari informasi tentang asal-usul klien dan latar belakang residen terkena narkoba. Konselor selalu mengawali setiap proses konseling dengan sapaan pembuka seperti selamat pagi atau menanyakan kabar pasien. Lalu, konselor melakukan proses asesmen atau menanyakan kembali tentang kekonkretan data yang diberikan oleh konseli ketika proses konseling dilaksanakan. Langkah-langkah dalam melakukan konseling. Kami melakukan beberapa langkah dalam melakukan konseling, diantaranya asesmen. Asesmen merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan klien, entah itu emosinya, latar belakangnya, kelemahannya, dan lain-lain. Kemudian goal setting. Langkah untuk merumuskan tujuan konseling berdasarkan informasi yang diperoleh oleh langkah asesmen. Konselor dan klien akan menyusun dan merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Proses perumusan goal setting ini juga ada beberapa tahap, yakni konselor dan klien mendefinisikan masalah yang dihadapi klien. Kemudian, klien mengkhususkan perubahan positif yang dikehendaki sebagai hasil konseling. Setelah itu, konselor dan klien mendiskusikan tujuan yang telah ditetapkan klien. Apakah merupakan tujuan yang benar atau yang diinginkan klien? Kemudian, apakah tujuan itu realistis? Kemudian, kemungkinan dari manfaat tujuan tersebut dan kemungkinan kerugiannya. Setelah itu,
Konselor dan klien dapat membuat keputusan apakah melanjutkan konseling dengan menetapkan teknik yang akan dilaksanakan, mempertimbangkan kembali tujuan yang akan dicapai, atau melakukan referral. Kami juga menetapkan beberapa teknik dalam proses konseling. Di antaranya, teknik implementation, yaitu menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan sebagai tujuan akhir konseling. Kemudian, evaluation termination, yaitu kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling. Selanjutnya, melakukan feedback, yaitu memberi dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Dalam melakukan proses konseling bisa saja berpindah strategi atau langkah-langkah. Dan ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni ruang konselor yang dipakai untuk melakukan proses konseling dipakai oleh konselor lain, atau tempat terlalu ramai, residen tidak berkonsentrasi, residen tidak merasa nyaman, residen takut kalau masalahnya didengar oleh orang lain, atau residen malu akan masalah yang dihadapinya. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga ada hikmah yang dapat diambil. Lebih kurangnya kami meminta maaf dan terima kasih sudah menonton video kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.